Bab 1004, Pemberontak, Ras Iblis. Apa itu? Nada bicara Kak Naga menjadi serius saat mengingatkannya, Louis Lu. Konspirasi ini tidak sesederhana yang kamu lihat. Garis keturunan naga darahku juga termasuk garis keturunan dari klan naga kuno, yang memiliki banyak hubungan dengan ras iblis. Ras iblis telah menghilang terlalu lama. Jadi aku tidak tahu banyak tentang mereka. Tapi ras iblis jauh lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Jika ras iblis terlibat dalam masalah ini, maka yang kamu harus hadapi selanjutnya tidak sesederhana kerajaan api suci. Selain itu, tidak hanya ada ras iblis di tempat ini. Jika aku tidak salah, Ratu Qin yang kamu sebutkan juga tidak sederhana. Banyaknya informasi membuat Louis Lu merasa sedikit kewalahan. Jadi Louis Lu segera bertanya, Kak Naga, apa artinya ini? Aku tidak tahu. Aku bisa merasakan aura yang familiar dari Ratu Qin. Tapi kamu bisa yakin bahwa dia jelas bukan keturunan ras iblis. Louis Lu, ini bukan lagi masalah tentang 3 kerajaan besar. Ini terkait dengan seluruh umat manusia, dan bahkan makhluk di dunia. Kamu harus siap kapan saja. Bila perlu, jangan ragu untuk memurnikan kami secara langsung. Kamu harus menjadi orang suci terlebih dahulu. Dan dengan jiwa dewamu, kamu dapat sepenuhnya merasakan kekacauan di dunia ini. Mendengarkan kata-kata Kak Naga, Louis Lu berpikir keras. Setelah itu, Louis Lu menjawab dengan tenang, aku mengerti. Kak Naga. Sejak kenal dengan Kak Naga dan naga lainnya, ini adalah pertama kalinya Louis Lu melihat Kak Naga yang begitu serius. Louis Lu tahu apa yang dikatakan Kak Naga itu benar. Dan sekarang dia harus meningkatkan kekuatannya. Kakak ketujuh masih berada di tangan Raja Qingzu. Dan dia juga tidak tahu keadaan kakak tertua di kerajaan Falling Snow. Jika dia tidak memiliki kekuatan, semuanya akan sia-sia. Di auditorium, setelah melihat pertempuran Louis Lu barusan, suasana pesta Kaisar Api Dewa menjadi semakin meriah lagi. Saat pertempuran kedua dimulai, semua mata tertuju pada satu orang. Hanya terlihat seorang pemuda, baru berusia 16 atau 17 tahun, berdiri di tengah arena dengan tombak di tangannya, mengenakan baju perang dan berdiri di atas awan. Setelah menghadapi lebih dari selusin master, dia tidak takut. Anehnya, seekor naga biru muncul dan mulai mengelilingi tubuhnya. Tepat ketika semua orang penasaran dengan identitas pemuda ini, teriakan tiba-tiba terdengar dari penonton. Energi naga hijau. Apakah orang ini adalah Aron Liu? Orang jenius nomor 1 di kerajaan air langit. Itu benar-benar dia. Aku mendengar bahwa Aron Liu telah memahami makna surgawi dan menjadi orang suci di usia 15 tahun. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah orang jenius nomor 1 di dunia spiritual. Legenda hanyalah legenda. Mungkinkah anak ini lebih hebat dari Yusu? Aku tidak tahu dia lebih kuat atau tidak. Tapi pasti lebih muda dari Yusu. Pria muda itu tidak peduli dengan komentar penonton tentang dirinya. Matanya hanya tertuju pada Louis Lu yang berada di kejauhan. Sepertinya dia sedang menantang Louis Lu untuk bertarung. Namun di detik berikutnya, semua orang tercengang dengan tindakan kerajaan air langit. Di arena pertarungan, lebih dari selusin orang berdiri di samping Aron Liu, menghadap Raja Qingzu di kejauhan. Dan mereka berkata serempak, aku menyerah. Menyerah. Situasi apa ini? Ini adalah pesta Kaisar Api Dewa yang khusyuk. Mengapa semua orang di kerajaan air langit memilih untuk menyerah?
Ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti ini setelah berpartisipasi dalam begitu banyak pesta Kaisar Api Dewa. Kerajaan Air Langit. Pemenangnya, Aaron Liu. Ada apa ini? Kenapa mereka bisa menyerah? Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk melihat ini. Jangan panik, jangan panik. Bukankah ada Yosu? Saat Raja Qingzu mengumumkan kemenangan Aaron Liu, Roshi Qin yang berada di atas panggung memiliki ekspresi yang kompleks. Lalu dia berkata dengan sinis, hebat sekali. Tampaknya Kaisar Air Langit menghabiskan banyak sumber daya untuk perjamuan kerajaan api suci ini. Sampai bahkan menggunakan Sky Guard. Apa? Hanya kerajaan api suci yang diizinkan memiliki segel api suci. Dan kami tidak diizinkan memiliki Sky Guard. Rambo Liu tersenyum mesum. Hanya saja aku tidak melihat putri ketujuhmu. Aku juga ingin melihat apakah segel api suci yang kuat atau Sky Guard yang kuat. Berhenti berpura-pura. Ratu Qin menggertakkan giginya dan mengutuk dengan marah. Melihat Roshi Qin hendak bergerak, Anmos Suan berdiri dan menatap mereka berdua. Kalian berdua, menurutku, kerajaan Falling Snow tidak memiliki peluang untuk menang kali ini. Kali ini, kerajaan Falling Snow tidak akan berpartisipasi dalam pesta Kaisar Api Dewa. Kami akan pergi terlebih dahulu. Anmos Suan tidak bertele-tele. Dan setelah selesai berbicara, dia pergi bersama rombongan kerajaan Falling Snow. Anmos Suan sudah lama tahu bahwa pesta Kaisar Api Dewa kali ini pasti berbeda. Dia juga tidak berniat untuk ikut campur dalam pertarungan. Setelah kerajaan Falling Snow pergi, ada lebih banyak teriakan dan marahan di antara para penonton. Kerajaan Falling Snow juga menyerah. Lalu selanjutnya, bukankah hanya tersisa Yosu dan Aaron Liu? Apa yang bisa dilihat? Aaron Liu mungkin tidak bisa tahan di bawah serangan Yosu. Omong kosong. Aaron Liu adalah pewaris Sky Guard. Kecuali segel api suci, tidak ada cara untuk bersaing dengannya. Arena itu sudah berada dalam kekacauan. Aaron Liu berdiri di tempatnya, dan naga hijau di sekelilingnya mengeluarkan raungan yang kuat. Seluruh tempat terdiam seketika. Dan semua mata tertuju pada Aaron Liu lagi. Di langit biru, awan gelap mendekat dengan tenang. Dan Aaron Liu mengarahkan senjatanya ke langit, sambil mengeluarkan nyanyian naga yang bising. Dengan suara nyanyian naga, tubuh Aaron Liu mulai menjadi transparan. Dan secara bertahap menyatu dengan naga hijau. Dalam sekejap, naga raksasa itu membumbung ke langit dan masuk ke awan gelap. Di tengah guntur, hujan mulai turun dengan ringan. Lari. Ini adalah Sky Guard. Di tengah kerumunan, seseorang berteriak dengan keras. Dan ketika semua orang menyadarinya, mereka sudah berteriak di mana-mana. Teriakan menyelimuti seluruh ibu kota kerajaan api suci. Dari hujan ringan, pada saat ini, telah menjadi hujan lebat, dan di bawah awan gelap, Sky Guard turun dengan deras. Rambo Liu, aku akan membunuhmu. Hanya dalam beberapa detik, seluruh tempat sudah dipenuhi dengan mayat, dan ratusan master kerajaan air langit, yang bersembunyi di antara para penonton, muncul pada saat bersamaan. Darah langsung menodai seluruh arena. Melihat apa yang terjadi, mata Roshi Qin merah. Tangannya dipenuhi dengan energi sejati. Dan dia bergegas menuju Rambo Liu dengan amarah yang luar biasa. Rambo Liu masih duduk di kursi dan tertawa terbahak-bahak. Roshi, kamu punya dua pilihan sekarang. Pertama, tunduk padaku. Kedua, mati. Roshi Qin menyerangnya. Tetapi tanpa diduga, 18 sosok familiar berdiri di depan Rambo Liu. 18 orang ini semuanya adalah raja dari 18 benua api suci.
Ratu, maafkan kami. Meskipun Rosikin sudah mengetahui segalanya sejak lama, tapi ketika semua ini terjadi di depannya, dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Harus tahu, 18 orang ini semuanya adalah pilar kerajaan api suci. Bersambung.